Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'du. Baik, alhamdulillah sobat ngaji ID dimanapun berada, kembali lagi bersama kami tim ngaji ID yang sekarang kita membahas tentang bolehkah nikah di usia muda masih sekolah. Kan muda kan ada tanda kutip, ini yang masih sekolah. Orang sekolah nikah. Kalau nikahnya kan lagi viral nih, katanya sampai orang tua penghulunya itu dilaporkan ke polisi gara-gara menikahkan anaknya kayak gitu. Iya, secara paksa. Anak sendiri kayak gitu. Dilaporkan. Iya. Kok bisa? Bisa gitu. Nah, nanti teman-teman ngaji ID berempat ini ada memiliki sudut pandang masing-masing. Boleh sudut pandang dengan Islam tentunya. Biar apa? Biar nanti para sobat ngaji ID itu dimanapun berada bisa tercurahkan gitu. Kenapa? Kayak gitu. Bukannya kalau misalkan sudah balik suka sama suka, daripada pacaran, daripada berbuat zina, mendingan nikah. Tetapi kan bagaimana dalam hukum Indonesia sekarang ini ya kan, undang-undang Indonesia sekarang ini itu gimana gitu. Nanti kita kupas oleh ada Kang Dedi, Kang Mugi, Kang Insan, dan Kang Rizal kayak gitu. Dari gen milenial sampai gen Z, insya Allah nanti dikumpas berdasarkan sudut pandang masing-masing dari narasumber kita pada kesempatan kali ini gitu. Mungkin dari Kang Mugi dulu ya. Kali-kali. Oke, karena sedang menggebu-gebu gitu, masya Allah. Kamu ini adalah seorang guru juga. Nah, bagaimana tanggapannya, bagaimana sudut pandangnya gitu. Silakan bisa di-share. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya tadi ya sangat menarik sekali karena memang di Lombok terutama ya itu beritanya di Lombok dan ya perempuannya itu 15 tahun masih SMP dan laki-lakinya masih SMK berumur 17 tahun. Nah memang dalam saya ini hanya pribadi saya sendiri ya, menanggapi pribadi saya sendiri. Bahwasanya ya secara logikanya anak masih sekolah ya nggak boleh nikah karena kan suruh pulang dulu, suruh ganti baju, baru nikah gitu. Kalau masih sekolah belajar mah nggak boleh lah, kan di sekolah masa nikah di sekolah. Tapi ini pembahasannya bahwasanya kalau kan ketika mereka sudah balik, maka ya boleh. Apalagi tadi kan MC kan bilang bahwa daripada pacaran, daripada malah justru membuat suatu dosa besar, bahkan zina, bahkan tekdung atau mungkin hamil di luar nikah, maka ya alangkah lebih baiknya kalau saling suka dan memang orang tua dua-duanya ya, ini konteks kalau orang tua dua-duanya setuju dan memang mereka juga walaupun mungkin karena namanya cinta ya, kalau kata mereka kan cinta dan sayang gitu, rasa dunia milik mereka berdua gitu kan, ya mau nggak mau suka nggak suka mungkin mereka harus menikah. Selain itu juga gini, menurut saya pribadi ya, memang secara naluri ya karena mereka sudah balik dan memang sudah ada kemauan untuk menikah dengan catatan tidak mau berzina, tidak mau melakukan hal dosa yang besar, maka ya mungkin nggak apa-apa. Tapi ketika nikah itu menjadi tren atau ikut-ikutan, itu lihat si anak si fulan udah nikah, ternyata tidak ditelusuri mungkin ada sebab dan akibatnya, sebabnya mungkin sudah kumpul kebo dan hamil kan otomatis kan walaupun masih hamil kalau nikah itu haram, tapi kan orang-orang sekarang kan karena gitu dia nggak apa-apa daripada nikah gak punya anak-anak mendingan belum nikah tapi udah punya anak udah hamil, itu kan pemikiran yang salah juga. Nah dan pemikiran yang salah itu terkadang di masyarakat dibiasain atau diwajarkan, itu yang sangat parah. Dinormalisasikan. Nah sesuatu yang salah dinormalisasikan nanti akan berakibat fatal dan berujung kepada anak-anak muda yang lainnya. Dah nggak apa-apa deh nikah muda yang penting, atau mungkin tes drive dulu, kalau misalkan cespleng maka kan saya nikahin gitu kan, kalau nggak cespleng
ya udah kan nikah lanjut Ganti. lanjut aja zina ganti lainnya. Nanti kalau hamil baru dinikahin. Nah, itu kan pemikiran yang memang salah gitu loh. Dan jangan sampai dinormalisasi, itu bahaya. Nah, tadi ya disebut juga Kang Majid disebut juga saya sebagai guru, ya maka saya berpandang juga selaku guru itu ya seharusnya secara pendidikan mereka harus selesaikan dulu mengenai pendidikannya. Kalau di Indonesia itu kan dari wajib belajar 9 tahun sekarang sudah mengganti sebagai wajib belajar 12 tahun. Maka ya setidaknya diselesaikan dulu sambil mungkin menikmati masa muda mereka. Ini pandang selaku guru ya. Dan masa belajarnya atau pendidikan diselesaikan, mungkin mereka juga perlu namanya pengalaman atau mungkin berteman dengan circle atau kelompok atau mungkin pemikiran yang lain sebagainya berbeda, sehingga nantinya sedikit demi sedikit itu paham atas jika ada permasalahan di pernikahan. Karena apa? Karena nikah itu nggak cuma, maaf, tidak cuma senangnya doang, tidak hanya membuat anak doang gitu, tapi babnya juga banyak gitu. Makanya di Islam itu ada pranikah atau sudah nikah. Bab itu kan harus belajar dulu, karena apa? Biar tahu. Tidak hanya ikut-ikutan atau tidak hanya lagi senang-senangnya. Jadi kalau bahasa muda itu orang tua itu nggak usah ikut campur lah. Kita lagi seneng kok. Dunia milik berdua, kalian mau apa, kita juga nikah di kawah juga cukup kok, nggak usah dimeriahin gitu kan. Nah, dan lain sebagainya. Tapi tadi ya kalau dilihat sebagai guru itu ya mendingan kalau semisalkan mereka sudah balik pun ya tadi selesaikan dulu pendidikannya. Kalau bisa belajar agamanya harus ditekuni banyak lah mengenai baik belajar itu kan tidak hanya di pesantren juga kan, jadi di sekolah juga bisa, di madrasah. Karena di kampung saya juga masih minim pesantren, teman-teman kan. Di kampung saya itu yang ada itu madrasah yang di daerah saya ya. Daerah saya kan di daerah Jawa Tengah atau Pemalang sama lah, di pesisir pantai gitu. Di sana itu jarang ada pesantren. Ikan banyak, Ikan banyak ya. Ikan ikan lumba-lumba juga ada kalau mau nyari. Mana-mana ya, tapi ini gitu ya. Jadi karena belajar itu dimanapun bisa dan memang lingkungannya luas, belajar di mana, tapi ya setidaknya tadi ya harus menyelesaikan dulu pembelajarannya dan harus paham dulu mengenai bagaimana cara untuk bab nikah dan nanti permasalahan dan mengurusinya, problemnya seperti apa, solusinya seperti apa gitu. Kalau anak-anak SMP atau SMA, SMK sekarang kan kalau masih pacaran kan masalah dikit putus gitu. Jangan sampai mereka baru nikah tiba-tiba dan kita cerai aja, gampang sekali gitu. Perempuannya udah cerai terus, tiba-tiba laki-laki udah aku ceraiin kamu, 3 kali, setelah 3 wassalamualaikum. Jadi ya itu tadi ya, dia harus paham mengenai hal itu. Dan walaupun kata-kata yang mungkin tidak terlalu berat ya, kata cerai itu terlontarkan mudah, kalau diucapkan oleh sang suami dan itu sampai 3 kali, maka ya udah talak 3 kali. Dan itu berbahaya dalam Islam. Nah, itu harus paham ilmunya. Nah itu kurang lebihnya seperti itu Kang Haji. Baik, jadi intinya itu harus menyelesaikan belajarnya dulu. Iya, itu selalu guru ya. Selalu memandang seorang guru gitu. Memang pada dasarnya itu adalah dalam tanda petik itu boleh saja boleh. Namun bagi narasumber pertama ini lebih baik, alangkah baiknya adalah selesaikan dulu studinya atau belajarnya gitu. Belajar dulu, pahami tentang fikih nikahnya, gitu. Ya, baik ya. Itu narasumber 2 Kang Dedi, nggak apa-apa dibolak-balik, nggak apa-apa. Kang Dedi mungkin ada pandangan tersendiri ya, di mana ini kita Masya Allah di sini notabene guru semua. Ya di mana itu ini berkaitan dengan coba dalam anak langsung tembak aja ya. Sudut pandang Islam seperti apa, boleh nggak sih? Jadi nikah ketika masih bawah umur, tanda kutip. di bawah umur itu di bawah umur menurut negara Indonesia. Nah, kalau menurut Islam itu nggak ada di atas umur, bawah umur nggak ada. Adanya balik, akil balik sama orang yang masih kecil itu belum balik. Ya, jadi balik itu ditandai dengan kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan head.
simpel banget kan. Simpel. Ya, ini sebenarnya kalau misalkan permasalahan nikah itu dilihat dari sudut pandang mana dulu. Kalau dari dalam Islam itu, kalau di sudut pandang fikihnya itu boleh, Fikihnya. boleh saja. Jadi sah ya, pernikahan ya antara dua laki-laki dan perempuan yang udah balik boleh menikah, walaupun dia mungkin masih kecil gitu kan, masih sekolah kalau sekarang dalam pandangan fikih. Kalau headnya 9 tahun boleh, memang sudah head yang wanita itu Ya, begitu. boleh saja kalau dia sudah akil balik. Oh itu. Ya. Bunda Isa. Bahkan menikahkan itu adalah haknya bapak kandung. Jadi nggak usah dipolisikan dong ya. Ya kalau bapak kandung punya anak perempuan mau nikahkan dengan siapa aja, terserah, walaupun tanpa persetujuan anaknya juga boleh. Oh boleh. Boleh aja. Simpel banget ya. Tiba-tiba di jalan ketemu laki-laki yang soleh, misalkan, woi kamu mau nikahkan sama anak saya namanya ini. Ya udah. Oke, Sah. betul itu. Ada saksinya kan, 2 orang di jalan. Ada saksinya, sah. Ada mahar, Mahar bukan bukan itu. orang ya. Oh gitu. saksi terus mempelai laki-laki perempuan gitu ya. Ya kan ada perempuan di sini, ada ijazah kabul. Dari Nah pulang ke rumah itu anaknya di kamar. Nah, gitu. Respon. Itu kan yang kisahnya Bisa dari bapaknya Imam Syafi'i. Kalau nggak salah. Jadi bapaknya Imam Syafi'i saking solehnya dia makan apel nemu di sungai, cari kan. Nah itu ketemu bapaknya, wah ini orang soleh nih. Ya udah, kamu saya nikah sama anak saya kalau mau dimaafkan. Tapi anak saya itu buta, tuli, bisu, lumpuh gitu. Waduh, kaget juga kan. Ternyata mau, ya udah saya nikahkan atau udah ke kamar, gasken. Pas di kamar ternyata nggak ada orang buta, nggak ada orang lumpuh, nggak ada orang tulinya. Lah kaget kan? Adanya perempuan yang cantik, coba. Gurih-gurih. Dari itu mungkin ya. Tapi ternyata, ya masa bapaknya itu balik lagi loh, nggak ada orang yang ini, gitu. Baru dijelaskan sama bapaknya, kita nggak pernah lihat kemaksiatan, nggak pernah mendengar kemaksiatan, bisu nggak pernah ngomongin orang, lumpuh nggak pernah berjalan menuju tempat maksiat. Ya, artinya menikahkan anak itu haknya bapak. Cuman itu kan dari sisi fikih saja. Ya kalau orang fikih doang, tapi kan Islam itu kan luas, luas cakupannya, nggak hanya dipandang dari sisi dari sisi fikih boleh kok, yaudah nikah, nggak seperti itu. Ada dari pandangan Al-Qur'annya, ada dari pandangan sisi lain gitu. Ya, seperti Rasulullah SAW memberikan panduan, misalkan tunkahul mar'atu di arba'in. Ya, perempuan itu dinikahi karena 4, ya, limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, ya kan, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Fadfar bidadidin, maka pilihlah karena yang punya agama. Taribat jadaga, kamu akan beruntung. Artinya di situ ada seleksi. Bobot, bibit, bebet. Ya, bobot, bibit, bebet, ya, kemudian siapa yang bisa melakukan seleksi itu? Yang bisa melakukan seleksi tentu dia orang yang tahu ilmunya. Iya, cuma bebet aja. Nah, siapa yang bisa dipilih? Perempuan, pilihlah perempuan yang tahu agama. Berarti dia masih kecil, belum belajar agama, kira-kira layak nggak? Tidak. Gitu. Jadi ada dari sisi fikih, ada dari sisi yang lainnya, ya, dari sisi tadabbur Al-Qur'an, dari sisi urf, kebiasaan adat istiadat. Ya, adat istiadat sekarang, kebiasaan sekarang, misalkan di zaman modern itu nikah itu perempuan ya usia ya 20, 21, 29. Itu di atas 20 lah. Adat istiadat sekarang. Ya. Adat istiadat kebiasaan zaman dulu sebelum Indonesia merdeka mungkin. Ya usia 10 tahun udah nikah, ya kan, 15 tahun udah nikah. Ya, kemudian itu sebenarnya adatnya Nabi Muhammad SAW ketika zaman Nabi Muhammad 7 tahun udah nikah. Gitu. Dan itu tidak bisa kita abaikan begitu saja. Ini juga menjawab
orang-orang orientalis mengatakan Nabi Muhammad menikahi anak kecil, bukan menikahi anak kecil. Adat dari zaman dulu itu 7 tahun udah nikah. Kalau seandainya Nabi Muhammad ya kemudian itu nyeleneh ya kan, dianggap dia itu pedofil suka marah. Tentu dulu Abu Jahal, Abu Lahab sama yang lainnya memprotes duluan. Orang-orang kafir penantang Islam pasti akan memprotes duluan. Benar nyatanya nggak ada kan yang memprotes kayak gitu. Orang-orang sekarang malah memprotes yang tidak paham konteks sejarah biasa. Makanya sejarah itu penting Yang penting kita belajar sejarah, baca, Belajar, gitu. iya. Sehingga ngomongnya nggak salah. Nabi Muhammad menikahi anak kecil. Terus itu jadi seolah-olah itu adalah kekurangan, ya kelemahan. Bukan, kita lihat biasa. Ternyata raja-raja Eropa juga zaman dulu malah 5 tahun, ya perempuan 5 tahun raja-raja dulu dinikahi sama raja itu. Tidak ada masalah, karena memang kebiasaan pada zaman itu usia segitu sudah bisa. Nah untuk usia zaman sekarang, ya usia matang. Kalau balik kan ada balik, ada matang. Usia kematangan dulu. Ya masih kecil, usia SMP, kemudian nikah. Kira-kira bisa nggak? Ya ternyata setelah ditimbang-timbang, dari sisi agamanya juga nggak punya ilmu agama, dari sisi ekonominya juga belum punya pekerjaan misalkan. Ya artinya itu hukumnya ya bisa berubah menjadi makruh bahkan haram. Ya, jadi nikah itu ada beberapa hukum kalau di kitab Fiqhus Sunnah itu. Ada pernikahan wajib, pernikahan sunnah, pernikahan haram, makruh. Itu kalau anak kecil itu ya bisa jadi haram itu. Bisa jadi haram. Atau paling untungnya makruh lah. Karena dia belum punya ilmu agama misalkan, belum punya pekerjaan. Bagaimana ke depannya? Cuma cinta doang, cinta bisa makan juga bisa dimakan. Kalau kata mereka kalau makan gitu kan pada ke rumah mas-masnya. Gitu ya. Ada seperti itu. Makan balik ke rumah masing-masing. Iya, ada kan seperti itu. Makanya ini kan perlu dikelarin biar sudut pandang Islam itu harus clear. Iya, artinya Islam itu tidak saklek cuma perkara fikih saja. Ada perkara lain tadi. Ya kalau misalkan dia sudah terpenuhi tadi, perempuan itu cantik atau kaya atau turunannya baik atau bagus agamanya berarti dia suka ngaji, ya kan, suka ngaji, sudah tahu ilmu fikih, ya sudah bisa baca Al-Quran, laki-lakinya juga sama soleh, kerja ya. bisa mencukupi kehidupan dirinya sendiri sehingga bisa mencukupi kehidupan orang lain nantinya, itu baru boleh menikah. Tapi kalau itu belum tercukupi, tidak boleh menikah, gitu. Ya. Jadi sudut pandangnya dari pemateri kedua, sudut kedua adalah tentang apa? Tentang dari sudut pandang fikihnya, gitu. Dan yang berikutnya adalah sudut pandang dari jadi memang nikah itu boleh, ya boleh saja. Kan tadi kan yang disinggung dari narasumber kedua adalah nikah itu bisa nikah wajib, diharuskan ya, nikah sunnah, nikah menjadi makruh atau nikah menjadi haram. Misalkan kalau haram itu salah satunya dia nggak suka sama laki-laki atau dia nggak suka sama perempuan. Terus sama? Iya dia suka sama sesama jenis. Nah, dia laki-laki berarti dia menikah itu karena untuk status doang itu nggak boleh, jatuhnya haram, nggak boleh. Kasihan perempuannya atau kebaikannya, kasihan laki-lakinya. Oke, kalau sekarang itu konteksnya adalah bisa makruh, bisa haram, gitu. Iya, karena apa tadi? Materi kedua, narasumber kedua itu menyinggung masalah apakah dia sudah tahu ilmunya, apakah bagaimana nafkahnya, terus tadi juga menyeletuk narasumber pertama kan bolak-balik lah gimana? Kan yang namanya nikah itu kan orang tua kan ibaratnya melepas, ya kan? Ini malah tambah beban lagi, tambah satu lagi anaknya, ibaratnya kayak gitu. Tambah dua kayak gitu, sama jadi 3, ya kan kayak gitu. Jadi haram malah kayak gitu. Baik, sekarang sudah padam. Yang ketiga yaitu Kang Ihsan Aditya Maulana
Ya, dia yang malah iya itu nggak apa-apa. Karena apa? Dari segi Gen Z-nya, Gen Z-nya tadi kan milenial, sekarang dari segi Gen Z-nya, ini mana tuh pasti nih sudut pandangan nih. Ya, harusnya boleh nih. Boleh nih, tapi gimana nih? Harus gaspol nih. Ayo gaspol, kayak gitu. Biar nanti anak banyak, anak ini banyak kayak gitu. Biar Mungkin mudah ada ya. pandangan tersendiri, ya kan? Oke, melihat fenomena sekarang terkait anak muda yang banyak saran dari mereka itu ya nikah muda, nikah di usia dini. Tentu itu pun dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Sama. Nah, inilah yang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat umumnya. Yang melatar belakangi mereka nikah itu apa sih gitu. Dan juga kan dari teman-teman yang mungkin udah mengalami rumah tangga itu mungkin punya gambaran ternyata gak segampang itu loh gitu. Dalam berumah tangga itu harus ada step-step yang harus dicapai dulu gitu. Harus ada persiapannya, mulai dari belajar fikihnya, hak-hak suami, hak-hak istri, bahkan kesabaran, mengatur emosional. Kadang kan hal-hal yang remeh pun bisa jadi besar kayak tadi ya. Karena kan kita anak nggak tahu mungkin belum berkeluarga, jadi itu pun sudah Amin ya. terus Besok ya. sehat juga. Heeh. Dulu dari almarhum tuh minimal dari almarhum kiai gitu kan. Hmm. Kalau mau nikah itu minimal tuh bisa membedakan 3 darah itu. Satu. Haid, nifas, istihadah. Iya. Karena kan 3 darah itu warnanya beda-beda. Jangan sampai kamu ditanya 3 darah itu sama istri kamu nggak tahu. Malah adanya ChatGPT itu malu-malukan gitu. Jadi kita sebagai laki-laki itu nggak punya integritas. Nah makanya di tengah hiruk pikuk pro dan kontra terhadap nikah muda itu mungkin Anda sebagai orang yang kontra gitu terhadap nikah muda, karena memang dari ritmenya itu butuh persiapan yang matang gitu. Karena kalau nikah muda itu mungkin bisa aja sebagai pembentukan kemandirian lah bagi mereka. Itu pun Pak diawasi oleh keluarganya gitu. Pasti keluarga pun mereka mempertimbangkan, nggak mungkin langsung di sini kamu harus dilepas kontrak, enggak, pasti masih dalam pengawasan mereka. Dari beberapa kasus yang baru-baru ini terjadi gitu kan, itu jadi masih dipantau sama keluarganya terkait mungkin Faktanya, iya jadi tetap didampingi, jadi itu jadi pembelajar juga buat mereka. Terus ini yang paling penting itu untuk menghindari aktivitas negatif lah, kayak seks bebas, pacaran. Mungkin daripada pacaran mending nikah muda, halalin dulu baru pacaran gitu. Nah, tapi kan sekarang kebanyakan before nikah tuh pada pacaran dulu kan rata-rata. Nah mereka tuh mungkin salah satu alasannya mereka pacarannya after nikah, setelah menikah baru pacaran. Bisa di sisi lain bagus, di sisi lain dia belum siap. Nah Akhir. itu mungkin dari beberapa teman-teman yang pro, tapi kalau dari saya tuh yang jadi kontra tuh jadi dari umur yang segitu mereka belum siap untuk menata emosional. Jadi Masih imam betul, gimana ya? kalau emosionalnya belum bisa tertata dengan baik, ya terjadilah KDRT gitu kan. Aduh, Kekerasan dalam rumah tangga itu sangat fatal sekali. Terus juga dari faktor ekonomi, mereka belum siap untuk mencari nafkah misalnya di umur segitu yang seharusnya malas sekolah. Ini pun nanti nyambung ke masalah pendidikan. Akhirnya kan rata-rata kalau orang menikah waktu sekolah mau nggak mau berhenti kan, nggak bisa lanjut sekolah, pendidikannya terputus. Akhirnya kerjanya ya secara Mantu aja makan gitu. Mantu aja kerjanya makan gitu. Mantur. Antur. Jadi kayak gitu. Akhirnya kan nggak produktif secara tidak produktif secara struktural akademis pendidikannya. Nanti dia nggak bisa nyari kerja entah itu ke PT atau kemana gitu kan. Ya udah mah nyari kerja susah sekarang, apalagi putus sekolah, nggak ada validasi ijazah segala macam yang memang sekarang saat kerja tuh ya tadi lebih ke validasi ijazah mungkin ya. Itu dari faktor ekonomi, terus dari faktor itu jadi Anda sempat baca juga kalau memang kan yang namanya anak muda itu kadang susah dikontrol ya dalam masalah pembuahan itu. Jadi kan seperti Nabi itu kan Nabi tidak langsung menggauli kan, tapi nunggu kan tadi bilang harus mengetahui 3 darah itu. Langsung di iya. Nah
Bukan ke situ. Oh, iya. Dari ke ini. Jadi dalam pembuahan itu, jadi kalau memang masih baru banget, karena kan mungkin wanita Arab mungkin beda ya dengan Beda. dengan kualitas. Enggak, zaman juga Ya, zaman juga beda Yang mungkin. subur gitu maksudnya lagi subur gitu. Jadi kalau memang dari segi rahimnya itu belum siap Oh, gitu. untuk Oh, belum pembuahan siap. itu bisa beresiko tinggi juga Oh, gitu. ketika terjadi kehamilan. Oh. Terjadi kehamilan akhirnya itu pun mungkin tidak banyak, Belum tapi ada itu satu lagi gimana? bisa menjadi indikator meninggalnya orang tua atau si wanita dan anaknya. Salah Itu satunya. punya, ya karena mungkin tadi dari Iya, segi iya. emosional belum bisa nahan itu kan. Kurang mateng lah ya itu ya gini ya. Tuh. pemikirannya. Pemikirannya ini kan biasanya kalau ibu hamil itu kan kalau stres ke bawah. Oh iya, Iya, tahu betul. pernah hamil, Pak? Iya. Berapa bulan ini? Itu hamil. Pertanyaan yang tidak jawab. Ya. Silakan. Nah, jadi lebih baik lagi ke masalah nikah pada tadi ini lebih kontra gitu Iya. terhadap anak-anak muda apalagi yang masih usia sekolah SMP SMA itu menikah. Jadi anak berpegang pada prinsip ya nikah itu bukan ibadah yang panjang gitu ya, maksudnya ibadah yang panjang bukan ibadah yang sebentar. Tentu harus banyak persiapan amunisi yang harus kita bekali guna untuk menempuh perjalanan yang amat panjang tersebut. Iya. Oke, ya, jadi seperti itu lah ya, gitu. Karena memang Gen Z dan itu menurut narasumber ketiga itu adalah yaitu kontra. Karena apa? Harus mempersiapkan, jangan sampai nanti sebelum kan yang namanya rahim ya, namanya pembuahan itu kan harus matang dulu. Ini belum siap, bisa jadi kematian. Kalau enggak ibunya, anaknya, kalau enggak dua-duanya gitu kan, nauzubillah min dzalik Jadi kayak gitu kalau ya. itu memang ada itu ada masa-masanya ya, kayak Masa. masa suburnya, Ada. produktif nggak sih? Produktif. Ada. Tapi kalau orang Terakhir lain kan jadi produktif banget. Secara kesehatan memang kalau masih baru India, baru balik itu Hmm. nggak bisa. Nggak bisa kan, nggak boleh. Berbahaya. Berbahaya, betul. Karena belum siap, tapi dipaksakan. Karena kurangnya pemahaman si laki-lakinya, dia tetap maksa di dalam. Gaskeun, kayak gitu udah halal kan? Iya. Itu permasalahannya. Bukan halal itu. Nah, Karena iya. emosional tadi itu udah halal sikat aja. Iya, tapi kan bisnis saya kan nggak boleh menyakiti istri juga, dia harus sabar kayak gitu. Itu resikonya kalau nikah muda. Dan pentingnya untuk belajar ilmu agama juga, pikir itu penting loh. Penting Kayak banget. gitu. Penting banget kayak gitu. Dingin. Ya, baik sekarang pemateri yang keempat yaitu Kang Rizal. Nggak apa-apa kita kali-kali gitu silang. Sudut pandang Kang Rizal gimana nih? Kang Rizal kan insya Allah yang mau nikah kan? Besok. Sama pujaan hatinya ya kan? Kayak gitu. Nggak boleh pacaran kayak gitu. Nah, kalau untuk Kang Rizal itu gimana nih? Sudut pandangnya silakan. Apa yang pro aja kali? Nggak boleh kayak gitu ya? Silakan gimana? Sebenarnya nikah muda di era sekarang itu ya plus minus sih ya. Bisnis. Kalau berdasarkan standar Islam itu kan dari sudut pandang fikihnya tadi kan, misalkan terbalik ya, laki-laki tandai dengan dibahasa kemudian perempuan dengan itu oke aja, itu secara fikih boleh aja. Boleh. Jadi kalau saya Secara baca fikih. dari undang-undang perkawinan negara Indonesia itu ya batas minimal itu 19 tahun. Yang 19 tahun yang mana? 19 tahun, laki-laki ataupun perempuan. Oh gitu. Bukan 23 kalau laki-laki. Jadi diperkenankan nikah oleh negara. Hmm. Secara hukum dia legal gitu kan. Itu asalkan dia itu umurnya 19 tahun. Dua-duanya. Ya iya Kalau dua-duanya zaman kita mah 23 kalau nggak salah ya. 19 tahun. Yang laki-lakinya, kalau yang perempuan 19. Undang-undang 19 dua-duanya. 19 tahun, gitu. Oh gitu. Jadi kalau ada misalnya Hmm. yang di bawah umur 19 tahun, baik laki-laki atau perempuan, oke lah dia nikahnya mungkin secara Islam bisa gitu kan. Tapi ketika dia mau ngurus surat ya ke KUA misalnya gitu kan, atau ke apa namanya pengadilan agama itu nggak ditandatangan gitu. Nah gimana kan dia udah punya KTP? Apanya? Kan dia udah punya KTP kan, KTP kan 17 tahun. Tapi kan pernikahannya itu kan
ini sama negara itu kan melanggar perizinan. Ditetapin. Katanya ganti solusinya. Naikin tanggal. Oh, itu tempat zaman dulu kayak gitu. Ya kan ini dari akte dulu, aktenya nanti baru KTP atau kakak atau kakak gitu. Ribet banget ya memang. Terus gimana lagi? Dan kalau menurut anak pribadi, kenapa negara menetapkan 19 tahun, mungkin itu juga penuh pertimbangan ya kan pasti. Ya kan? Negara juga kan Indonesia juga nggak asal-asal banget gitu bahasa gitu kan, masih ada pertimbangannya. Alhamdulillah masih ke syariatnya. Iya, kalau kita lihat kan anak 19 tahun itu kan udah lulus SMA ya. Pas banget. Iya, lulus SMA Sebelum kan. guru Terus lebih, iya. artinya dia yang sedang masa pencari kerja mungkin ya, lulus SMA gitu kan. Oke lah itu. Tengah-tengah. Itu maksudnya ada plus ada minusnya juga sih kan gitu. Ya. Plusnya apa? Minusnya apa? Plusnya itu Belum. Nanti plusnya itu nanti plusnya itu dia apa namanya di umur 19 tahun itu dia artinya berpeluang apa namanya dari segi kedisiplinan dia gitu kan, membentuk kedisiplinan dia itu pertama, dan yang kedua dia bisa menyelesaikan soal sekolahnya terlebih dahulu gitu kan sampai tuntas, terutama SMP ya minimal SMA tadi SMA minimal. Dan ketiga ya dia sedang masa-masanya mungkin apa namanya harus bergerak di situ kan gitu, ketika harus SMA itu kan mau kerja dulu gitu. Bisa jadi nanti ketika dia nikah dia bisa sambil kerja gitu kan dari pekerjaan kan gitu. Itu sisi plusnya sisi plusnya gitu kan. Di samping itu memang kalau kita lihat ya peradaban hari ini ya beda dengan peradaban Islam dulu gitu kan. Sekarang kan luar biasa yang namanya aurat bertebaran di mana-mana gitu kan. Kemudian situs pornografi juga sama di media kencang gitu kan. Berbagai media terutama Twitter gitu kan disuguhkan. Jadi apa namanya orang nikah muda di usia dini gitu kan, di apa namanya di usia misalnya masih SMP atau SMA itu ya plusnya ini sih, plusnya dia menghindari ya kan dari hal-hal yang seperti itu, takut terjerumus ke dalam perkara zina gitu kan. Artinya ada plus minusnya gitu kan. Minusnya misalnya yang di usia dini itu dia masih masa bertahap gitu kan ya, masih masa manja-manjanya gitu kan, karena dia masih bergantung pada orang tua. Tapi plusnya bisa jadi adalah itu dapat membantu dia supaya tidak terjerumus ke dalam perkara zina gitu kan. Karena kan melihat apa namanya keadaan sekarang Indonesia kan luar biasa parah gitu kan. Mungkin orang tua kenapa mengambil kebijakan seperti itu, menikahkan anaknya di usia yang sangat muda, terutama masih sekolah gitu kan. Bisa jadi takut anaknya itu nanti melakukan perzinahan, bisa jadi ya kan. Dan ini juga bisa menjadi solusi gitu kan, orang tua kemudian menikahkan anaknya ya, oke. Daripada nanti anaknya terjerumus ya dalam perkara perzinahan, lebih baik udah nikahin aja ya kan. Setelah itu orang tuanya memang mampu untuk membantu gitu kan anaknya ini nih. Kalau tadi cerita kamu kan orang tuanya ngasih makan nasi ya kan gitu. Iya, oke aja. Tapi ya sisi minusnya dia masih dalam keadaan yang memang itu masih ini ya masih bertahap sekali ya, bertahap, kemudian belum bisa mengendalikan kemampuan berpikir gitu kan, artinya berpikir masih pendek gitu masalah itu. Nah itu plus minusnya, sehingga kalau nilai pribadi itu tadi yang nikah di usia dini gitu kan, kalau memang alasannya takut zina gitu kan ya, zina isolir tuh nggak apa sih ya gitu, itu lebih baik diambil gitu kan. Tapi kalau memang yang nggak kesana gitu kan, nggak tahu zina, misalnya biasa-biasa aja, mungkin orang tua nanti tahan dulu gitu kan, biar dia selesai pendidikan dulu SMA, biar dia dikasih ilmu dulu, biar dia dapat wawasan dulu, dan biar dia terbentuk dulu kemandiriannya gitu kan, supaya tidak membebani orang tua juga gitu. Karena kalau anak lihat di sebagian masyarakat Indonesia itu ada ini orang Betawi, orang Betawi itu gitu kan. Kalau yang anak dapat beritanya itu dia sampai nikah pun dibiayain gitu. Tuh. Kalau nggak salah ya. Jualan tanah. Iya, jual tanah gitu. Alhamdulillah kalau saya enggak. Iya. Orang Betawi kan tanahnya kan lebar-lebar tuh kan. Dulu. Iya, lebar-lebar ya kan. Jadi yang namanya sama anak tuh sayang banget gitu kan. Banget ya. Mau dia anak pertama, anak kedua, anak ketiga, sampai anak terakhir ya. Sayang banget, dibela-belain lah bahasa gitu kan. Sampai masuk rumah sakit, jual tanah gitu kan. Udah tanpa mikir.
bahkan bangun nikah ya kan, yang harusnya laki-laki itu bisa nyari duit sendiri kan, anaknya ini apa dibela-belain apa, tanahnya dijual gitu kan, tanahnya dijual atau apanya dijual lah, kontrakan dijual gitu kan, buat apa, buat anaknya ini yang mau nikah gitu sama si ibunya gitu kan. Artinya minusnya ini apa namanya, tidak mengajarkan kemandirian kepada anak itu kan ya. Artinya itulah apa namanya, pendidikannya kurang ya. Kalau terus begitu artinya manja. Ini juga sih benar-benar. Oke, jadi pandangannya, sudut pandangannya adalah plus minus gitu. Iya. Untuk menikah muda itu harus memikirkan itu. Karena apa? Karena jangan sampai nanti kebanyakan minusnya gitu. Karena apa? Tadi ya disinggung apa-apa jual itu kan memang enggak semua Betawi kayak gitu. Maksudnya memang pada zaman dahulu tuh memang ada ya tanda kutip ya gitu, apa-apa jual kayak gitu. Sedangkan anaknya itu enggak diajari atau dicontohi tentang ini loh cara bekerja keras, cara mencari uang gimana atau usaha gimana kayak gitu kan. Dulu, tapi kalau sekarang itu banyak yang orang Jakarta tuh yang punya usaha, banyak yang kayak gitu. Makanya memang Orang Jakarta, Pak. orang Jakarta, orang Betawi gitu. Orang Betawi Jadi juga memang Bekasi. segala tidak langsung itu menanamkan gitu, jangan Iya. yang dulu itu yang tanda kutip itu yang budaya dulu itu harus dihilangkan. Benar ya, orang Betawi itu kalau misalnya saya punya anak itu anak-anak itu tinggalnya itu di sekitar dia semua. Kan Yang Betawi gitu. betah di riwayah apa? Kita di wilayah. Enggak juga ya, mungkin kondisi kalau Banyak kan kita ngeliatnya gitu ya. oh gitu, iya. Mungkin tuh Ini contohnya nih. karena adat istiadat kayak gitu. Dari budaya ya. Budaya mungkin karena agar kerukunan, agar lebih menyelaraskan persaudaraan kayak gitu. Kalau anak enggak di sini. Kan nggak boleh pindah ke Bekasi kan. Udah lama di sini, masya Allah. Tapi yang dinikahin sama orang tuanya sampai dibiayain itu ada. Benar, ya ada yang kayak gitu, tapi kalau sekarang sih enggak, apa yang mau diikutin orang tua semua. Udah ngaji mah enggak insyaallah. Insya Allah enggak. Dan Mas. Wih, oke, itulah tadi pandangan dari keempat narasumber kita, di mana itu sangat luar biasa. Ada yang sudut pandangnya itu kontrak, ada yang sudut pandangnya itu harus tahu hukum fikihnya, ada yang sudut pandangnya itu belajarnya harus diselesaikan dulu, dan berikutnya adalah sudut pandang dari segi apa tadi? Masya Allah, dari segi Tonton lagi. nonton lagi dari segi ilmunya kayak gitu harus mumpuni ya kan? Ya, aja ya, kayak gitu. Ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan kayak gitu. Karena apa? Karena mereka itu tadi yang di narasumber ketiga itu bilang kalau nikah itu memang jangka panjang kayak gitu, dan rata-rata narasumber kita itu bilang sepakat harus belajar dulu tentang emosional gitu kan. Kalau misalkan ada yang nangis, anaknya gimana, kalau istri nangis gimana, kalau nggak ada pekerjaan gimana sikapnya kayak gitu. Memang semua itu harus dipersiapkan itu dengan matang, bukan karena ingin statusnya sudah nikah nih gitu. Dan kalau di dalam Islam itu yang namanya rumah tangga itu pahalanya sangat luar biasa sekali. Kita mencium tangan aja, istri atau suami cium tangannya, gimana itu pahala. Senyum kepada suami dan atau istri, Mas. ya kan. Sedang gurau aja itu pahala kayak gitu. Banyak sekali dimasakin, mencuci, mencukur kumisnya, kayak Berkumis gitu ya? pahala kayak gitu. Kumisnya belum dicukur tuh. Jenggotnya juga tuh cukur. Iya, jangan kalau cepat jangan. Oh ya. Nah, jadi seperti itu, makanya yang belum disegerakan, Iya. kayak gitu ya. Yang belum besok atau lusa lah. Amin gitu. Baik ya sobat ngaji ID dimanapun berada, boleh kalau misalkan mau komentar nggak apa-apa. Komen-komen di bawah. Di bawah ini sekiranya apa sih solusinya dan sebagainya. Kalau misalkan tuh tadi ada, insya Allah ada solusinya adalah
ya tadi banyak gitu, banyak banget tadi kita sudah tumpas secara tajam golok. Kalau kita mau golok lagi, karena kan kita lagi pengen nyembelih apa sih, nggak ada gitu, nggak ada sakit pautnya gitu. Jadi memang baik, kepada sobat ngaji ID dimanapun berada, mungkin itu saja dari kami, semoga bermanfaat. Amin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.